wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala man ittaba'ahum wa ala man ittaba'a sunnatahu wa hudahum ajma'in, amma ba'du. Hadirin segenap undangan, sahabat-sahabat Ansor, Ketua Ansor Kecamatan Gayam, dan segenap jajarannya yang sangat saya hormati. Demikian juga sahabat-sahabat Ansor, pemuda-pemuda NU. Ada tadi IPNO di sini, Ikatan Pemuda NU. Juga semua siswi yang hadir pada saat ini, yang semuanya sangat saya cintai. Seiring dengan derasnya arus globalisasi informasi, di mana informasi yang saat sekarang kita hadapi itu bisa sampai menyusup bahkan ke dalam kamar kita masing-masing. Globalisasi informasi yang begitu sangat luas, sangat cepat, itu dibuat suatu kesempatan oleh sebagian kelompok yang sering mensirik-sirikan kita, yang sering mengkafir-kafirkan kita, yang sering membid'ah-bid'ahkan kita. Di mana serangan mereka mungkin secara fisik tidak terlihat, namun secara pikiran, gerakan mereka, agresi mereka sangatlah masif. Serangan mereka sangatlah hebat, tertata dengan rapi, dan sifatnya sangat destruktif, baik sebagai tatanan sosial, tatanan keagamaan, tatanan kebudayaan. Sangat merusak. Nah, karena hal tersebut, maka kiranya kita sangat penting bagi kita untuk melindungi, membentengi diri kita dengan pemahaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan ijma' para ulama. Oleh sebab itu, sahabat Ansor Kecamatan Gayam berupaya untuk mengakomodasikan segala kebutuhan yang sekiranya nanti dibutuhkan untuk tercapainya pertemuan ini. Dengan segala kemampuan sahabat-sahabat Ansor, maka akhirnya terjadilah pertemuan yang saat sekarang kita ikuti bersama. Sahabati semua yang dirahmati Allah, adapun cara kita untuk membentengi diri terutama dari serangan-serangan tersebut,
Mungkin saya sebut saja biar lebih mudah untuk dipahami. Serangan-serangan dari kalangan-kalangan, terutama dari kalangan-kalangan Wahabi yang sering membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah kita, yang sering mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah kita. Patut kiranya kita mengenal apa itu azwajah. Ada yang tahu apa itu azwajah? Azwajah itu adalah singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kalimat azwajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 kalimat. Yang pertama ahlun. Yang pertama kalimat ahlun. Ini bisa dicatat. Yang kedua sunnah, as-sunnah. Kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga adalah jamaah. Nah, kita diawali dengan mencoba memahami bahasa ini. Apa itu ahlun? Ahlun itu bahasa Arab yang arti literalnya adalah keluarga. Dan nanti bisa juga punya arti kelompok atau golongan. Jadi ahlun itu artinya keluarga, kelompok atau golongan, atau pembela, atau dia punya arti pembela, penolong. Karena sering kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut juga ketika ada seseorang yang suka, sering atau pernah menolong kita, kita anggap dia itu adalah keluarga. Jadi bisa disebut juga ahlun itu adalah pembela atau penolong. Kemudian ada kalimat as-sunnah. As-sunnah itu juga bahasa Arab yang artinya adalah sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan, dan yang diikrarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sunnah itu adalah sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan, atau diikrarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu ada yang diucapkan. Misalnya Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, itu namanya sunnah qauli, sunnah yang diucapkan. Ada sunnah yang tidak diucapkan tapi dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengambil wudu, Rasulullah tidak mengucapkan apa-apa, cuma beliau melakukan, kemudian dicontoh oleh sahabat, diperhatikan oleh sahabat. Itu termasuk sunnah fi'li, perbuatan. Ada sunnah Rasulullah itu tidak diucapkan juga tidak dilakukan, tapi didiamkan. Artinya Rasulullah setuju, itu namanya diikrarkan. Ada sahabat yang makan daging biawak, Rasulullah diam, Rasulullah tidak ikut makan, tapi Rasulullah tidak melarang. Itu namanya sunnah ikrar. Pengakuan, diakui, divalidasi oleh Rasulullah SAW. Kapan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul? Dan kenapa harus ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena pada masa-masa Rasulullah hidup, Rasulullah tidak pernah membuat organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada. Pada masa Rasulullah itu tidak ada. Bahkan pada masa sahabat khalifah yang
ketiga, keempat juga belum ada itu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, kenapa mesti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa mesti Islam ini di kota-kota misalnya? Sahabat-sahabati rahimakumullah, mungkin untuk lebih detail memahami latar belakang yang menyebabkan lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita mungkin sedikit butuh untuk menoleh ke belakang. Gimana, siap? Siap untuk mendengarkan cerita? Siap untuk memahami apa itu azwaja? Siap. Kalau kita siap untuk memahami apa itu azwaja dengan detail, setidaknya mendekati kepada sebuah kebenaran, mari kita menoleh ke belakang. Badan saya atau lega buyongku. Berdasar atau lega buriong barjat. Ini tak masuk kaum tekstualis. Orang yang suka memahami lafaz atau teks secara lahir, itu namanya kaum tekstualis. Ya, cek menoleh ke belakang atau lekong juga budi beda mereka beda. Maksudnya kita itu menoleh ke belakang, kita kembali ke abad-abad 1 NU, abad 1 Islam. Ini sekitar pada periode masa sahabat, di mana pada periode tersebut merupakan asal mula timbulnya perbedaan pendapat. Cuma saya akan bercerita secara singkat saja, karena kalau terlalu nanti memakan waktu yang banyak. Sahabat-sahabat yang sangat saya cintai, berawal perpecahan Islam, timbulnya akidah-akidah yang berbagai macam akidah, di mana menurut Rasulullah bahwa Islam itu nanti akan menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan yang akan selamat. Semoga kita sedang berada di dalam satu golongan yang selamat tersebut. Apakah kita yakin kita sudah ada di dalam satu golongan yang selamat tersebut? Apakah saudara yakin? Yakin. Dengan apa Anda meyakini akan kebenaran tersebut? Karena keyakinan tanpa didasari sebuah ilmu itu adalah keyakinan yang mengambang, yang tak mendasar. Maka untuk mendasari keyakinan, kebenaran keyakinan kita, maka saat inilah saatnya kita untuk mengkaji bareng trilogi azwaja. Cuma sebelum kita ke sana, saya akan sedikit bercerita. Pada saat Rasulullah wafat, ini sudah ada terjadi sedikit perpecahan. Karena pada saat Rasulullah wafat, ini sahabat Ansor pada waktu itu cuma ada 2 kelompok, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Cuma ada 2 kelompok. Pada masa-masa Rasulullah masih hidup, itu di dalam Islam cuma ada 2 kelompok, dan 2 kelompok itu pun sangat akur sejarah, sangat harmonis. Kenapa? Karena di antara mereka masih ada Rasulullah. Tapi di saat Rasulullah wafat, begitu Rasulullah wafat, maka muncullah
bibit-bibit perpecahan tersebut. Karena dari sahabat Ansor ini mengusulkan, ada seorang sahabat saat ini diusulkan untuk menjadi pengganti Rasulullah. Sementara dari pihak Muhajirin, orang yang dari Mekah pindah ke Madinah itu mengusulkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengganti Rasulullah. Ini kan sudah timbul semacam rivalitas. Cuma alhamdulillah perpecahan pada waktu itu masih dapat terkendali, sehingga terjadilah musyawarah yang menghasilkan kemufakatan untuk menjadikan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Beberapa tahun kemudian Khalifah Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar. Kemudian diganti lagi oleh Sayyidina Utsman. Pada saat kekhalifahan itu diganti oleh Sayyidina Utsman, ini terjadi perbedaan, perpecahan yang bisa disebut sangat begitu tajam. Jadi perpecahan itu yang begitu sangat tajam itu terjadi diawali pada saat Khalifah Sayyidina Utsman. Kenapa sampai itu terjadi? Karena orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali itu banyak yang tidak puas. Yang harus jadi khalifah bukan Sayyidina Utsman, bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, tapi mestinya Sayyidina Ali. Cuma ketidakpuasan tersebut sejak Sayyidina Abu Bakar dibaiat untuk menjadi khalifah itu disimpan. Namun kemudian pada saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, ini orang-orang pendukung Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri membaiat, mengakui atas kekhalifahan tiga khalifah tersebut, tapi ini pendukung-pendukung Sayyidina Ali yang tidak terima. Dan pendukung-pendukung Sayyidina Ali yang tidak terima, yang dendam ini, itu pun ada provokatornya. Namanya Abdullah bin Sabah, orang Yaman, orang Yahudi, seorang pendeta masuk Islam. Itu Abdullah bin Sabah. Walaupun orang-orang Wahabi sekarang banyak yang tidak mengakui, orang-orang Syiah sekarang banyak yang tidak mengakui akan keberadaannya orang yang bernama Abdullah bin Sabah tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ulama-ulama Syiah sendiri mengakui akan keberadaan orang yang bernama Abdullah bin Sabah sebagaimana diceritakan di dalam kitab-kitab mereka, seperti kitab Nahjul Balagah yang merupakan rujukan daripada ulama-ulama Syiah. Artinya keberadaan Abdullah bin Sabah yang menjadi provokator orang Syiah pada masa itu tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Kemudian apa yang dilakukan Abdullah bin Sabah ini? Abdullah bin Sabah ini menghasut umat Islam, terutama orang-orang yang mendukung kepada Sayyidina Ali. Mereka dihasut bahwa Sayyidina Utsman begini, bahwa Sayyidina Utsman, pokoknya diprovokasi lah. Akhirnya sampai terjadi sebuah tragedi yang sangat tragis, yaitu pembunuhan, pemberontakan terhadap Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu mati dibunuh. Siapa itu Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu adalah menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama itu adalah mertua Nabi Muhammad. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu juga sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad. Kemudian diganti oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu adalah menantu Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman dibunuh. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, maka diangkatlah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Dan orang-orang yang ada di pihak Sayyidina Utsman itu pun tidak suka sama Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap terlibat di dalam peristiwa pembunuhan tersebut, termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak setuju dengan Sayyidina Ali.
Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Jadi pertikaian kalau kita lihat dari sejarah itu terjadi di dalam lingkup keluarga besar Rasulullah sendiri. Sampai pada puncaknya Siti Aisyah itu menyerang Sayyidina Ali. Itu yang kita kenal dengan dalam sejarah itu disebut dengan peperangan Jamal. Di mana pada peristiwa tersebut Sayyidina Ali berperang melawan Siti Aisyah itu dengan mengerahkan pasukan tidak kurang dari 250.000 pasukan. Perang besar-besaran antara istri Rasulullah dengan menantu Rasulullah. Ini politik, ini kekuasaan. Ketika ditiup dengan sebuah provokasi, maka bara itu akan membesar menjadi api dan terjadilah api peperangan yang disebut dengan perang Jamal. Tidak sampai di situ. Siti Aisyah waktu itu kalah. Walaupun Siti Aisyah kalah, tetap tidak ditawan oleh Sayyidina Ali, dikembalikan lagi ke Madinah. Karena pada waktu itu Sayyidina Ali menjadi khalifah dan kedudukannya di Irak. Siti Aisyah dikembalikan ke Madinah, kalah, sedangkan sahabat Tolha bin Zubair, banyak sahabat-sahabat besar lainnya, bahkan sahabat-sahabat yang al-mubasysyarah bil jannah itu ikut mati syahid pada peristiwa tersebut. Banyak yang gugur, banyak yang mati. Karena itu memang benar-benar perang, benih tawuran perang dengan segala macam jenis senjata yang mereka miliki, mereka bawa keluarkan. Terus kemudian pada tahun-tahun berikutnya, dari pihak Sayyidina Utsman, karena masih ada hubungan klan antara Sayyidina Utsman dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Damaskus, Syria. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Jadi ngaku khalifah juga. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada saat itu sekitar tahun 35 Hijriah tersebut ada dua khalifah, satu di Baghdad, satu di Damaskus, Syria. Siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena banyak dari kita yang juga belum kenal. Kita kadang tahu Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi mungkin masih belum banyak yang tahu siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena tadi di awal saya mengatakan bahwa polemik yang terjadi pada masa-masa khalifah tersebut masih dalam lingkup keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan itu punya saudara, namanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Ummu Habibah itu termasuk Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah iparnya Rasulullah. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Pada puncaknya terjadilah peperangan antara beliau berdua. Namanya perang Siffin. Perang dua kelompok. Siffin itu artinya kelompok Muawiyah dan kelompok Sayyidina Ali. Pada saat terjadi peperangan tersebut, itu kelompok Sayyidina Muawiyah itu kalah. Karena merasa mereka kalah, mereka memakai taktik yang disebut dengan taktik mengangkat tombak, mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Jadi mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Mereka mengajak berdamai, mereka mengajak bertahkim, berhukum kepada Quran.
karena mereka sudah merasa keteteran menghadapi pasukan Sayyidina Ali. Akhirnya dari pihak Sayyidina Ali ada yang mendesak Sayyidina Ali untuk menghentikan peperangan, gencatan senjata. Kita terima tawaran mereka untuk bermusyawarah. Dari sebagian pendukung Sayyidina Ali ada yang tidak setuju. Tidak perlu, kita tidak perlu mengikuti keinginan mereka untuk musyawarah. Kita sekarang sedang di atas angin, kita habisi saja mereka. Itu pendapat yang kedua. Tapi Sayyidina Ali memilih untuk bermusyawarah. Pada saat itu masih belum ada Wahabi, belum ada Syiah, belum ada, belum muncul Jabariyah, Qadariyah, belum ada. Cuma di sana nanti sumbernya, makanya kita harus kembali ke belakang dulu untuk benar-benar memahami kenapa sampai terjadi perpecahan. Talempo kira saya ini lagi. Menempo ambur. Silakan diminum dulu airnya. Maniabi minta boleh apa ini dia? Karena ketika kita mengalami dehidrasi, otak kita tidak akan bisa berfungsi secara maksimal. Maka perlu pendinginan. Minum dulu. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadilah gencatan senjata dan diadakanlah perundingan. Ini biasa di dalam perang. Ada perundingan, ada istilah gencatan senjata. Mungkin kalau di sekolah-sekolah sanawiyah, SMP, SMA ada namanya istilah ceasefire, penghentian tembak menembak, penghentian serangan. Sekarang lebih dikenal dengan istilah gencatan senjata. Maka diupayakanlah adanya pertemuan. Mereka kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di sebuah tempat namanya Daumatul Jandal. Masing-masing pihak Sayyidina Muawiyah, pihak Sayyidina Ali, masing-masing pihak ini mengirim delegasi yang tidak kurang dari sekitar 100 orang. Dari Sayyidina Muawiyah mengirim delegasi kurang lebih juga 100 orang, dari Sayyidina Ali juga kurang lebih 100 orang, mengirim delegasi utusan untuk mengadakan perundingan dengan tujuan demi terciptanya persatuan umat Islam supaya tidak terpecah belah. Dari pihak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Beliau dipercaya oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin delegasi tersebut, angkatan juru bicara. Nah, dari pihak Sayyidina Ali dipercayakan ketua delegasi tersebut kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi nenek moyang dari Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri paham Ahlus Sunnah wal. Dari pihak Sayyidina Ali, ketua delegasinya, juru bicaranya namanya Abu Musa al-Asy'ari, orangnya yang sudah sangat sepuh, orang soleh dan sangat wibawa. Beliau diutus menjadi wakil dari Sayyidina Ali. Pada saat terjadi pertemuan tersebut, itu mengadakan musyawarah
yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah masing-masing pihak, baik Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu sepakat untuk meletakkan dan melepaskan jabatan kekhalifahan masing-masing, dan kemudian akan diserahkan kepada umat untuk memilih. Maka disuruhlah delegasi dari Sayyidina Ali untuk menyampaikan keputusannya atas pelepasan kekhalifahan dari pihak Sayyidina Ali. Karena beliau lebih tua dari sahabat Amr bin As, maka sahabat Abu Musa al-Asy'ari didaulat terlebih dahulu untuk menyampaikan keputusannya. Maka naiklah sahabat Abu Musa al-Asy'ari ke atas podium untuk menyampaikan. Beliau menyampaikan dengan singkat bahwa telah diputuskan bahwa kami dari pihak Sayyidina Ali meletakkan dan melepaskan jabatan khalifah. Nah, setelah selesai Abu Musa al-Asy'ari, juru bicara Sayyidina Ali, itu meletakkan jabatan khalifah Sayyidina Ali, maka kemudian giliran dari pihak Sayyidina Muawiyah untuk naik ke pentas. Maka majulah dan naiklah sahabat Amr bin As. Namun apa yang terjadi? Sahabat Amr bin As itu tidak melakukan sebagaimana MOU yang mereka sepakati. Tidak. Sahabat Amr bin As ini naik ke podium dan beliau mengatakan, tidakkah kalian semua mendengar bahwa Khalifah Sayyidina Ali sekarang sudah diturunkan dan sudah dilepaskan oleh utusannya sendiri. Maka sekarang Khalifah yang ada, yang sah adalah Khalifah Muawiyah. Begitulah politik. Jangankan zaman sekarang, pada zaman sahabat saja seperti itu. Maka pada saat itulah timbul kelompok-kelompok yang namanya disebut dengan Syiah. Kelompok yang pertama dalam Islam yang muncul adalah kelompok Syiah, di mana kelompok Syiah ini sangat membenci khalifah-khalifah yang tiga. Dan pada kemudian hari kelompok Syiah ini berkembang, yang awalnya hanya sebatas politik, masalah mendukung kekuasaan kepresidenan, akhirnya membias, akhirnya menyebar. Bukan hanya berbeda di dalam masalah politik, akhirnya mereka tidak mau dengan apa yang dilakukan dan dibiasakan oleh kelompok sebelah yang mereka pilih. Akhirnya mereka membuat sesuatu yang berbeda dengan mereka, dan hal itu adalah sebuah kewajaran. Karena siapapun kita juga, ketika kita sudah mempunyai perasaan bermusuhan dengan orang lain, maka kita akan berupaya untuk tidak sama dengan mereka. Misalnya mereka memakai putih, kita memakai warna lain, tidak mau memakai warna putih. Itu biasa sudah. Mungkin di kalangan sastrawan, di bidang sastra itu ada bahasanya tersendiri, ada istilahnya tersendiri. Tapi itu ada. Nah, kemudian kelompok Syiah ini memunculkan faham-faham yang sudah menyimpang dari Rasulullah, menyimpang dari ajaran-ajaran Rasulullah. Misalnya satu contoh. Orang Syiah Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, bukan AMT kan di Nabi Israel. Badannya tidak ikut Isra Mi'raj. Karena kata mereka mustahil ada seseorang
itu bisa sampai ke langit ketujuh dengan jasadnya. Karena untuk menembus lapisan bumi saja seseorang ini tidak akan mampu dengan hanya bermodalkan jasad fisik jasmani saja. Kenapa? Karena kita tambah tinggi kita berada, itu lapisan oksigen tambah tipis. Tambah tinggi suatu tempat, maka oksigen tambah tipis. Seseorang akan tambah sulit untuk melakukan pernapasan. Mungkin tidak di SMP atau di MTS itu mungkin masuk mata pelajaran IPA. Berfisika, fisika. Jadi mereka memakai nalurinya, mereka memakai rasionya untuk memahami agama. Sehingga mereka menolak apapun yang dikatakan Al-Quran, mereka menolak apapun yang dikatakan hadis jika tidak sesuai dengan rasio mereka. Itulah paham Syiah. Dan keadaan tersebut berlanjut hingga ratusan tahun, bahkan hingga saat ini Syiah itu ada. Cuma pada awal-awal Islam dari tahun 60, tahun 100, 200, 300, 400 Hijriah itu pernah terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam dunia Islam, di mana pada masa-masa tahun 100, 200, 300 Hijriah itu umat Islam, kekhalifahan Islam itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Selain itu juga orang Syiah berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru. Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu adalah sesuatu yang baru. Makhluk itu bukan sifat Allah yang qadim. Sedangkan kita aswaja kan mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah qadim. Kalam Allah Al-Quran itu adalah sesuatu yang qadim, yang tidak ada awalnya dan bukan makhluk. Bahkan ketika kita ngaji ini di surau-surau terangka kan sebelum ngaji biasanya kita baca kalamun qadimun ya kamallu samahu anasa qaulin wa fi'lin. Pada masa-masa kanak kita sudah dibiasakan untuk memahami, untuk mempelajari hal tersebut, meyakini bahwa kalam Allah itu adalah qadimun, sesuatu yang qadim, karena itu adalah sifat Allah. Kalamun qadimun la yamallu samahu, yang tidak pernah bosan-bosan mendengarnya. Bade nengekan Joseph sendiri ngaki orang maja Yosef. Karena Al-Quran itu tidak membosankan, itu termasuk salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Yang mana siapapun yang membaca Al-Quran, berapa kali pun yang membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah merasa bosan. Coba bandingkan dengan karya-karya ilmiah, sastra atau novel atau apapun yang merupakan tulisan manusia. Kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti akan bosan. Itu termasuk mukjizat daripada Al-Quran. Siapapun yang membacanya, berapa kali pun dia membaca, dia tidak akan pernah merasa kalamun qadimun la yamallu samahu. Jadi paham Mu'tazilah pada waktu itu menguasai kekhalifahan Islam kurang lebih selama 400 tahun dengan kuasa penuh. Kenapa saya katakan dengan kuasa penuh? Karena siapapun yang menolak paham tersebut itu akan dihukum, akan dibunuh, akan dipenjara.
termasuk Imam Buaiti, santrinya Imam Syafi'i rahimahullah, itu dibunuh karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tidak mau mengakui kebenaran keyakinan paham Mu'tazilah. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu mengatakan bahwa Quran itu adalah sifat Allah. Nah, karena hal-hal penyimpangan, karena terjadinya berbagai macam penyimpangan, yang tadi saya sebutkan hanya satu, padahal banyak kata abid. Karena adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka muncullah seorang ulama pada sekitar abad 2 Hijriah, mungkin tepatnya sekitar 260 Hijriah, lahirlah seorang ulama yang bernama Ismail bin Ali bin Abi Ishaq Abu Hasan al-Ash'ari, yang kita kenal dengan Imam Ash'ari. Beliau lahir karena pada masa beliau lahir dunia Islam itu dikuasai oleh Syiah Mu'tazilah, maka otomatis Abul Hasan al-Ash'ari pada masa mudanya juga ikut belajar mengaji kepada orang Syiah Mu'tazilah. Kebetulan pada waktu itu yang menjadi guru besar Imam Mu'tazilah pada saat Imam Ash'ari itu muda, itu beliau Syekh Ali Al-Jubai itu adalah orang tua tiri Imam Ash'ari sendiri. Jadi Imam Ash'ari belajar berguru kepada Al-Jubai ini sampai berumur 40 tahun. Coba bayangkan, Imam Syafi'i belajar mengaji secara intens sampai berumur 40 tahun. Kita belajar hanya sampai S1 saja sudah merasa emoh untuk belajar. Namun pada kemudian hari Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini merasakan keganjilan, merasakan penyimpangan yang terjadi pada ajaran-ajarannya, ajaran yang selama itu diyakini kebenarannya oleh Imam Hasan al-Ash'ari. Kemudian menurut sebuah riwayat, beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah untuk menetapi sunnahnya, untuk mempelajari dan menolong hadis-hadisnya atau sunnah-sunnahnya. Menurut sebuah riwayat, Imam Abu Hasan ini 3 kali didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah memang seperti itu. Rasulullah itu memang seperti itu. Beliau sangat peduli dengan kita. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang perlu kita perhatikan ya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang perhatiannya melebihi perhatiannya Rasulullah kepada kita. Tidak terkecuali itu adalah bapak ibu kita, tidak. Semuanya, semua makhluk di muka bumi ini tidak ada satupun yang lebih peduli, yang lebih perhatian kepada kita. Lain boleh Gusti Allah. Jadi setiap kali kita dalam masalah, terutama dalam masalah-masalah yang besar, Rasulullah hampir dapat dipastikan akan datang, akan hadir menghampiri kita. Masa iya? Saya pernah mengalami masalah tapi Rasulullah tidak datang. Bukan tidak datang, Rasulullah pasti datang. Karena itu Al-Quran yang mengatakan, harisun laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun 'alaihi ma 'anittum. Satu menit lagi. Gimana? Kita ambil cukup 10 menit lagi? 10 menit lagi. Kita persingkat saja.
bahwa untuk kemudian setelah lahir paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tatanan kehidupan Islam itu kembali dinormalisasikan. Tatanan akidah, tatanan fikih, tatanan tasawuf itu dinormalisasikan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini dipersingkat karena waktu sudah terbatas. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari itu bukan pencetus. Sekali lagi saya ulangi, bukan pencetus, apalagi pendiri akidah atau faham atau teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perlu dicatat. Karena banyak orang yang menganggap bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu buatan ciptaan Abu Hasan al-Asy'ari, itu 100% salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena Abu Hasan al-Asy'ari itu bukan membuat ajaran baru, tidak. Abu Hasan al-Asy'ari itu tidak membuat akidah baru, tidak. Cuma Abu Hasan al-Asy'ari itu mengarahkan kita kepada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah, yang selama itu telah disimpang siurkan oleh orang-orang Syiah Mu'tazilah. Jadi misalnya kita sama orang dileret, kenapa harus ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa tidak ikut Rasulullah saja? Justru saya ini adalah ikut Rasulullah, mengikuti sunnah, kemudian jamaah mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa kita harus mengikuti sahabat juga, tidak cukup kepada sunnah saja? Karena sahabat-sahabat itu oleh Rasulullah sendiri mendapatkan validasi, mendapatkan sebagai semacam legitimasi dari Rasulullah bahwa siapapun yang ikut sahabat sama dengan mendapatkan hidayah. Ashabi kulluhum majum man ihtadaitu. Sahabatku semua laksana bintang, kepada siapapun kalian mengambil petunjuk maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu adalah jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kita selain ikut Rasulullah juga ikut para sahabat. Maka disebutlah kita dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada berapa menit? Tinggal berapa menit? Ada satu lagi tambahan, karena ini kita belum selesai karena saya baru sampai pada pembahasan masalah teologi, masalah akidah. Belum sampai kepada masalah bidang fikih. Kemudian saya akan mewakili kalian. Mungkin kalian tidak bisa untuk bertanya. Karena kadang orang itu jangankan menjawab, bertanya saja takut, khawatir sampai tidak bisa bertanya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang itu ikut akidah Abu Hasan al-Asy'ari tapi bermadzhab kepada Imam Syafi'i misalnya? Ada kan pertanyaan seperti itu? Apa manoro Imam Syafi'i, mata noro Imam Asy'ari, fikih-fikih dan bersama. Kenapa harus ikut tasawufnya Imam Ghazali dan semacamnya? Kenapa tidak langsung ikut tasawufnya Imam Asy'ari? Atau tidak langsung ikut fikihnya Imam Asy'ari? Begini, Imam Asy'ari itu fokusnya kepada masalah ilmu teologi, masalah ilmu akidah. Beliau bukan tidak paham masalah fikih, cuma beliau lebih fokus dan lebih detail di dalam membahas dan membukukan masalah teologi. Begitu juga Imam Syafi'i dan ketiga imam lainnya. Beliau bukan tidak paham mengenai teologi, mengenai akidah. Cuma beliau ini, buku-buku beliau lebih komprehensif di dalam membahas masalah hukum-hukum fikih. Nah, seperti itu.
Kemudian di bidang tasawuf, kenapa juga kita dikenal mengikuti tasawuf menurut Imam Junaidi, Al-Baghdadi dan juga menurut Imam Al-Ghazali. Antara Imam Junaidi dan Imam Al-Ghazali ini jarak waktunya sangat jauh, ratusan tahun selang waktunya. Cuma Imam Al-Ghazali itu adalah seorang pembaharu di bidang ilmu tasawuf. Kenapa saya katakan seorang pembaharu? Kita langkahi masalah hukum fikih, karena tadi sekitar sudah dijelaskan, cuma secara detail tidak perlu mungkin. Sekarang kita bahas terakhir nih ya, yang terakhir ini masalah tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Imam Junaidi al-Baghdadi. Kenapa ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertasawuf dengan tasawufnya Imam Ghazali? Karena tasawufnya Imam Ghazali itu adalah tasawuf yang paling moderat, tidak kiri, tidak kanan. Maksudnya beliau itu mencari akan kebenaran Tuhan. Beliau mencari akan keberadaan Tuhan itu tidak hanya menggunakan atau mengandalkan rasionalitasnya, sebagaimana orang Mu'tazilah, sebagaimana orang ahli-ahli filsafat. Mereka hanya mengandalkan kemampuan rasionya untuk mencari sebuah kebenaran, termasuk mencari kebenaran tentang keberadaannya Allah, tentang keesaannya Allah. Mereka hanya mengandalkan apa? Rasional. Kemudian Imam Ghazali juga bukan orang yang tekstualis, yang hanya percaya kepada tulisan tanpa mau menggunakan rasio. Terus ada lagi seperti itu orang-orang sufi yang hanya menggunakan intuisi. Paham intuisi? Paham apa enggak intuisi? Menggunakan rasio akan paham, tapi mencari sebuah kebenaran dengan menggunakan akal. Itu biasanya bidangnya filsafat, menggunakan akal. Nanti logika formal, jadi mencari kebenaran dengan menggunakan akal. Beda yang mencari kebenaran akan keesaan dan keberadaan Allah itu dengan hanya menggunakan teks, mencari Al-Quran beda tanpa dia mau meneliti, tanpa dia menggunakan rasionya. Beda boleh yang mencari Tuhan dengan cara intuitif. Dia akhirnya kesana sampai beda bisikan begini. Nah, tasawuf Imam Ghazali itu adalah perpaduan antara ketiga sumber tersebut. Imam Ghazali menggunakan rasio, itu pun sebatas kemampuan rasio. Kan rasio kita kan ada batas kemampuannya. Rasio kita hanya bisa bekerja dan bisa efektif atas sesuatu yang sifatnya eksak, sesuatu yang nyata. Yang abstrak, akal kita, rasio kita pun sudah tidak akan mampu. Maka pada saat itu selain menggunakan rasio, Imam Ghazali itu juga menggunakan teks. Dia mempelajari hadis secara teks, mempelajari sunnah, dan juga sekaligus Imam Ghazali ini menggunakan intuisinya, menggunakan intuisi. Intuisi itu mungkin paling gampang madura nara, anggaplah bisikan. Teman-teman bodoh kamu, pikiran begini teman-teman bodoh. Mungkin bahasa nanti ilham, mungkin di negeri bisa bodohnya mana sekocak. Kalau di dalam bahasa kalangan santri itu biasanya disebut laduni. Ilmu itu datang bukan dengan cara melalui panca indera, tapi dia langsung muncul di dalam hati. Karena hati itu kalau di dalam elektronik itu juga selain bisa jadi input, selain menjadi output, dia juga bisa menjadi input.
Kalau hanya kita menggunakan nalar, hanya menggunakan rasio, maka input kita sangat terbatas. Inputnya akal itu terbatas, cuma panca indera itu kita bisa melihat. Jadi akal hanya bisa menalar sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita cium, kita raba, atau kita rasakan dengan lidah. Oh ini pahit, oh ini manis. Jadi akal kita, input akal kita itu sangat terbatas, hanya sesuatu yang sifatnya adalah nyata. Dengan sesuatu yang bersifat tidak nyata itu tidak bisa akan untuk memahaminya. Maka disitulah peran intuisi kita. Nah, Imam Ghazali itu tasawufnya itu mengkombinasikan dari beberapa metode tadi, sehingga Imam Ghazali ini tasawufnya menjadi tasawuf yang sangat moderat. Juga fikihnya Ahlussunnah ini juga fikih yang moderat. Teologinya yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini juga teologi yang moderat. Tawassut di dalam NU itu dikenal dengan istilah tawassut. Tawassut itu moderat. Ada lagi tawazun, ada lagi i'tidal. I'tidal itu independen, tidak memihak kepada siapapun. Nah, ini mungkin ajaran-ajaran ini yang diserap oleh organisasi yang namanya NU. Ajaran moderat, tawassul, i'tidal, tawazun, juga tasamuh, toleransi. Itulah ajaran-ajaran saripati, ajaran-ajaran yang terkandung di dalam bilogi azwajah. Di dalam fikih juga begitu, di dalam akidah juga seperti itu, dan di dalam tasawuf juga tawassul, i'tidal, tawazun, tasawuf, toleransi. Nah, inilah tugas-tugas kita semua, terutama tugas-tugas kalian pemuda-pemuda NU, pemuda-pemuda NKRI yang telah akan membuat negara ini akan menjadi apa. Kalian nanti yang akan membuat NU ini akan menjadi apa? Karena kalau orang seperti saya ini kan sudah hampir masuk dunia sudah. Pareto. Jadi kalian ini nanti akan mewarnai NU, akan dibawa kemana itu terserah Anda nanti. Makanya Anda dari sekarang dipersiapkan baik secara mental maupun secara akademisnya itu dipersiapkan untuk membangun NU ke depan supaya lebih maju, untuk membangun negara ini ke depan supaya tambah lebih baik dari sekarang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada sesuatu yang Barenang. Cek ke onlaon pas toju alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.